Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit senja menggantung indah di atas kota, mewarnai awan-awan tipis dengan gradasi jingga dan keemasan. Jalanan perlahan sepi, seakan waktu sendiri ikut melambat. Di sebuah halte kecil yang mulai usang catnya, duduklah seorang perempuan muda bernama Rara, mengenakan baju polos dan kerudung sederhana. Di pangkuannya, tas selempang kulit yang sudah mulai lusuh, tetapi selalu ia bawa kemanapun. Rara menyukai senja. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan saat langit mulai berubah warna, seolah semesta ikut meredam segala kegaduhan batin. Ia sering duduk di halte itu selepas membeli kebutuhan harian, hanya untuk menikmati angin sore yang mengusap wajah dan menyapu hatinya yang kerap terasa sesak oleh rahasia yang ia simpan sendiri. Meski tampak biasa, Rara bukanlah perempuan sembarangan. Ia mewarisi sebuah perusahaan agensi digital besar dari mendiang ayahnya, dengan cabang di 3 kota besar. Namun, sejak sang ayah tiada, Rara memilih menyembunyikan identitasnya. Ia tak ingin hidup dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada hartanya. Ia ingin mengenal cinta yang murni, yang tak terikat pada status atau kekayaan. Maka ia memilih hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak ada yang tahu bahwa apartemen mewah di pusat kota, mobil Eropa yang diparkir di basement, serta rekening yang penuh angka 0, semuanya miliknya. Ia hanya dikenal sebagai editor lepas yang kadang bekerja dari kafe, kadang dari rumah, tanpa banyak bicara. Dan di kehidupan barunya yang sederhana itulah, takdir mempertemukannya dengan Dito. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah warung kecil di ujung gang. Rara datang membawa plastik berisi tomat, bawang, dan cabai. Saat ia berjalan menuju kasir, satu kantong kecil robek dan bawang-bawang merah berjatuhan. Seorang pria yang sedang mengobrol dengan pemilik warung segera membantu memunguti bawang itu. Bawangnya jatuh. "Mbak," katanya, menyerahkan satu demi satu bawang yang dipungutnya. Rara menerima dengan anggukan dan senyum singkat. "Terima kasih." Tak ada degup jantung luar biasa. Tak ada perkenalan nama. Tapi ada sesuatu yang membuat Rara pulang dengan pikiran melayang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu, di halte yang sama, pada jam yang sama. Kali ini, Dito menyapa lebih dulu. "Sering ke warung Bulina?" "Ya, Mbak," katanya ramah. Rara mengangguk, sedikit tersenyum. Percakapan mereka mengalir pelan. Dito memperkenalkan dirinya sebagai karyawan percetakan kecil. Hidupnya pas-pasan, tapi cukup untuk membiayai dirinya dan adik perempuannya. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ia tinggal bersama ibunya. Sementara Rara tetap menjaga jarak. "Aku editor lepas," katanya singkat. Sejak itu, mereka sering bertemu. Dito bukan pria romantis, tapi ia perhatian. Ia selalu menanyakan kabar, menunggu Rara di halte saat hujan, bahkan membawakan bubur saat Rara sakit flu. Perhatian kecil itu perlahan membuka pintu hati Rara. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Rara tak lagi merasa sendirian. Dan di bawah langit senja, cinta itu mulai tumbuh, tanpa gemuruh, tapi perlahan dan pasti. Hampir setahun telah berlalu sejak Rara dan Dito pertama kali bertemu. Dalam waktu itu, hubungan mereka tumbuh pelan namun pasti. Dito bukan pria yang pandai merangkai kata atau memberi kejutan, tapi perhatian dan ketulusannya terasa nyata dalam setiap tindakan kecil yang ia lakukan. Rara, meski hatinya perlahan luluh, tetap menjaga satu hal, rahasianya. Ia tak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia tetap tinggal di kontrakan sederhana, tetap memasak sendiri, tetap naik ojek atau angkot kemanapun pergi. Ia tak pernah mengajak Dito ke pusat kota, ke gedung tinggi tempat kantornya berdiri megah. Semua bagian dari hidupnya yang sebenarnya, mobil, kekayaan, jaringan bisnis, tetap tersembunyi rapat. Ia tahu risiko yang ia ambil. Tapi ia percaya, cinta yang sejati tak seharusnya lahir dari rasa kagum terhadap kekayaan.
Cinta sejati adalah yang tetap tumbuh dalam kesederhanaan, bahkan dalam kekurangan. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman dekat stasiun, Dito mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantong jaketnya. Tak ada lilin, tak ada musik, hanya suara kereta lewat dan angin malam yang dingin. "Maukah kamu menikah denganku meski aku bukan siapa-siapa?" tanya Dito, gugup tapi mantap. Rara menatap matanya, lalu menjawab, "Kalau kamu pikir aku peduli dengan statusmu, berarti kamu belum mengenalku cukup lama." Ia menerima lamaran itu tanpa ragu. Baginya, inilah cinta yang ia cari. Tanpa syarat, tanpa kebohongan, setidaknya dari pihak Dito. Mereka menikah secara sederhana. Hanya di kantor kawa kecil, dengan 2 saksi dari pihak masjid terdekat. Rara menolak untuk bertemu keluarga Dito secara resmi. Ia berdalih ingin menjaga kesakralan momen mereka berdua. Dito, meski heran, menghormati keputusan itu. Setelah ijab kabul, Dito menggenggam tangan Rara dan berbisik, "Aku janji akan selalu menjagamu, dalam suka dan duka." Saat itu, hati Rara terasa utuh. Ia merasa telah menemukan rumah di hati seorang pria yang sederhana tapi tulus. Ia tidak lagi merasa perlu membuka rahasianya. Baginya, semuanya sudah cukup. Namun, ia tidak tahu bahwa menjaga cinta tetap tersembunyi juga bisa menyimpan bahaya yang tak terlihat. Dan benih itu, pelan-pelan, mulai tumbuh di antara mereka. Tak tampak, tapi nyata. Tapi malam itu, Rara hanya ingin percaya. Ia telah memilih. Ia telah berani. Dan untuk sementara, dunia terlihat indah. Awalnya, pernikahan Rara dan Dito berjalan damai. Mereka menikmati hari-hari sederhana di rumah kecil yang mereka sewa. Rara tetap memasak, menyapu halaman, dan menyambut Dito pulang kerja dengan senyum. Dito pun masih setia membawa oleh-oleh kecil dari kantor, atau menelpon Rara ketika ia lembur. Hidup mereka memang tidak mewah, tapi terasa cukup. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika Ibu Wati, ibu Dito, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Alasannya terdengar wajar. "Rumah saya bocor. Dito, lagi pula kamu sekarang sudah menikah. Masa saya tinggal sendiri?" Rara menerima kehadiran mertuanya dengan ikhlas, mencoba menganggapnya seperti ibu sendiri. Ia menyiapkan kamar, memasakkan lauk kesukaan Ibu Wati, bahkan memijat kakinya ketika pegal. Tapi apa yang ia lakukan tak pernah cukup. Ibu Wati mulai melontarkan komentar-komentar pedas yang dibungkus dengan senyuman. "Kamu masaknya kurang asin. Dito lebih suka masakan yang gurih. Tahu nggak? Kok rumah masih begini-begini saja? Ibu pikir kamu bawa apa ke pernikahan ini? Kalau kamu kerja terus, siapa yang urus suami kamu?" Rara terdiam. Ia menahan diri. Ia percaya pada kesabaran dan waktu. Namun yang membuat hatinya mulai retak adalah sikap Dito. Semakin hari, suaminya mulai berubah. Tak lagi membela ketika ibunya menyindir. Tak lagi menatap matanya lama-lama seperti dulu. Pulang kerja, Dito lebih banyak diam. Bahkan mulai menyinggung soal keuangan. "Kamu nggak ada rencana bantu aku bayar kontrakan? Kamu kan juga kerja," katanya suatu malam. Rara kaget. Ia selama ini diam-diam menabung, bahkan membayar uang listrik dan air tanpa sepengetahuan Dito. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata pelan, "Nanti aku bantu, ya." Suatu malam, Rara mendengar percakapan lirih dari balik pintu kamar Ibu Wati. "Dito, kamu yakin sama dia? Mataku ini nggak salah. Dia kayaknya nyimpan sesuatu. Jangan-jangan dia bohongin kamu." Dito hanya diam. Tapi dari malam itu, Rara merasakan jarak yang kian melebar di antara mereka. Dito mulai memeriksa ponselnya diam-diam. Menuduhnya terlalu sering keluar rumah. Bahkan, suatu hari, menuduhnya selingkuh hanya karena melihat pesan dari rekan kerja bernama Reza. "Apa hubungan kamu sama dia?" tanya Dito dingin. "Dia hanya rekan bisnis," jawab Rara lelah. Tapi Dito tak mendengarkan. Dan Ibu Wati selalu punya celah untuk menyulut bara. "Coba kamu dulu jadi sama Naya. Dia itu perempuan jelas. Cantik, sopan, dan terbuka sama keluarga." Rara mulai mengerti, bukan hanya cinta yang bisa tumbuh diam-diam, tapi juga kebencian, kecurigaan, dan prasangka.
apalagi bila disirami oleh racun dari orang yang paling dipercaya. Dalam sunyi kamar, Rara menatap langit-langit. Ia mulai bertanya, apakah menyembunyikan identitasnya adalah sebuah kesalahan? Namun ia belum siap untuk menjawab. Hari itu rumah kecil mereka tampak lebih ramai dari biasanya. Ibu Wati mengundang seseorang tanpa memberitahu Rara terlebih dahulu. Sejak pagi, dapur dipenuhi aroma gorengan dan teh manis. Rara, yang baru pulang dari minimarket, tertegun saat melihat tamu yang duduk di ruang tamu. Naya, wajah cantik dengan dandanan tipis, pakaian rapi, dan tawa renyah yang akrab di telinga Dito. Rara berdiri canggung sambil memegang kantong belanja. Tak ada sambutan hangat. Ibu Wati malah menyeringai, lalu berkata, "Dulu waktu kamu masih sama Naya, hidupmu lebih teratur. Lihat sekarang, rumah sempit begini, istrimu kerja terus, rumah nggak keurus." Dito hanya tertawa kecil, tidak membantah, tidak menenangkan. Rara diam, tapi hatinya terasa seperti diremas. Ia masuk ke dapur tanpa sepatah kata. Ia tahu dirinya bukan tipe istri yang disukai mertua. Tapi menyaksikan suaminya menikmati perbandingan itu lain soal. Malamnya, suasana berubah menjadi dingin. Dito pulang lebih malam dari biasanya. Begitu masuk, wajahnya gelap. "Aku capek," katanya pendek. Rara menyodorkan teh hangat, tapi Dito menepis pelan. "Siapa Reza yang sering kamu temui di luar? Aku lihat fotomu sama dia di laptop," tuduhnya tiba-tiba. Rara terkejut. "Reza itu mitra bisnis. Kita ada kerja sama proyek desain." "Kamu pikir aku bodoh?" bentaknya. "Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Kamu bukan perempuan terbuka." Rara mencoba menjelaskan, tapi sebelum kalimatnya selesai, sebuah tamparan mendarat keras di pipinya. Plak! Tubuh Rara terhuyung. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Untuk sesaat, dunia menjadi hening. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Pipinya panas, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena harga dirinya yang terinjak. Dito terdiam, seolah menyesal, namun tak mengucap maaf. Rara perlahan bangkit, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di balik pintu, ia menangis tanpa suara, mencoba tidak memecah malam yang sudah lebih dulu retah. Keesokan paginya, bekas tamparan masih merah samar. Tapi lebih dari itu, hati Rara yang lebam. Ia mulai menyadari bahwa rumah yang dibangunnya dari ketulusan mulai retak oleh fitnah, manipulasi, dan tangan yang tega menyakitinya. Dito bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan Ibu Wati bersiul riang di dapur, membuat sarapan untuk anaknya. Rara makan sendiri, tanpa suara, tanpa selera. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rara merasa benar-benar sendirian. Di rumah yang ia isi dengan cinta, tapi dibalas dengan luka. Setelah malam itu, Rara tidak lagi sama. Ia tak lagi berharap Dito akan berubah. Ia sadar, diamnya selama ini justru dianggap kelemahan. Maka diam-diam, ia mulai mengumpulkan bukti. Ia simpan semua rekaman sindiran Ibu Wati, foto-foto lebam di pipinya, juga catatan percakapan yang menuduhnya sembarangan. Ia juga menyiapkan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, rekening perusahaan, bahkan akta pendirian bisnis yang selama ini ia sembunyikan. Semua tersimpan rapi dalam map hitam. Ia tahu waktunya akan datang. Dan pagi itu, di ruang tamu kecil yang selama ini menjadi saksi ketidakadilan, Rara berdiri di hadapan Dito dan Ibu Wati. Tangannya tak gemetar saat membuka map itu. "Aku tidak akan diam lagi," ucapnya tenang. "Kalian menuduhku menyembunyikan sesuatu?" "Benar. Aku memang menyembunyikan banyak hal. Tapi bukan hal yang kotor." Ia mengangkat dokumen satu persatu. "Ini akta kepemilikan rumah. Rumah ini aku beli sebelum menikah. Ini juga rekening perusahaan yang aku kelola sejak ayahku meninggal. Aku pemilik sah 5 bisnis yang omsetnya miliaran." Ibu Wati memucat. Dito terdiam, mulutnya terbuka tanpa kata. "Aku diam selama ini karena ingin tahu seberapa dalam kalian tega mempermalukanku." Ternyata sangat dalam. Sore itu, bukan hanya rahasia yang terbuka, tapi juga wajah-wajah yang selama ini tertutup topeng. Rara telah membalikkan keadaan. Dan ia tahu, waktunya untuk melangkah keluar dari luka, menuju hidup yang lebih benar.
Tak butuh waktu lama bagi Rara untuk menggugat cerai. Dengan semua bukti yang ia miliki, termasuk rekaman kekerasan, saksi dari tetangga, dan dokumen kepemilikan rumah, pengadilan memenangkannya tanpa banyak pertimbangan. Dito hanya menunduk saat hakim membacakan putusan. Ibu Wati tak hadir. Mungkin malu atau tak sanggup menatap kenyataan. Setelah perceraian resmi, Rara meminta Dito dan ibunya meninggalkan rumah itu. Mereka pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan kunci di atas meja ruang tamu yang dulu penuh cemooh. Rara berdiri di tengah rumah yang kini kembali sunyi. Namun kali ini ia tak merasa sendiri. Ia merasa bebas. Hari-hari berikutnya ia kembali ke kantor pusat perusahaannya. Mengejutkan banyak staf yang selama ini mengira ia hanya tim editor freelance. Tapi tak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menghormati pemimpin yang bangkit dari luka. Tak hanya itu, Rara membentuk yayasan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin kisahnya menjadi pelita bagi mereka yang merasa tak punya suara. Suatu siang, Dito datang. Wajahnya lebih tirus, membawa sepucuk surat. Ia meminta maaf, mengaku menyesal. Rara hanya berkata pelan, "Maaf kuberikan, tapi aku tak ingin kembali." Di jurnal pribadinya malam itu, ia menulis, "Aku pernah mencintainya, tapi hari ini, aku lebih mencintai diriku sendiri." Dan saat senja datang lagi, seperti hari pertama mereka bertemu, Rara duduk di halte. Tapi kali ini, ia tersenyum dengan dada lapang. Ia telah bangkit, dan ia tidak akan kembali jatuh pada kebisuan.